Al-Barkah TV, program kajian Islami, penyejuk hati dan iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sauqaddimu lakum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah. Seorang filosof Prancis, Bertrand ing Polandia. Beliau seorang ateis, bahkan sebagian mengatakan ateis Yahudi. Namanya Henry Louis Bergson. Apa kata Henry Louis Bergson? Bahwa seni dan budaya itu bisa sirna dari jiwa seseorang seiring dengan perjalanan waktu. Tetapi yang tidak akan pernah lenyap dari jiwa seseorang adalah keyakinan terhadap agama. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena yang mengucapkannya adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa manusia itu perlu membutuhkan hadirnya Tuhan. Apalagi di masa-masa sekarang, era di mana virus yang cukup hebat, luar biasa, tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi korban bergelimpangan. Jadi kekuatan apa yang bisa membendungnya? Maka serta-merta manusia membutuhkan hadirnya Tuhan. Oleh karena itu, kalau sebagian mengatakan ketika kekuatan yang tak terlihat itu, ya satu-satunya dilawan juga dengan yang tak terlihat. Bagi kita, kalaulah Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman, ajaran agama ad-dinul khalis, ad-dinut tauhid al-Islam yang kita pegang, bahwa tauhid di atas segalanya, tentu bagi kita jawabannya jelas. Kekuatan transenden, kekuatan yang tidak bisa diindra, kekuatan yang tidak bisa ditembus logika, itu adalah salah satunya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ketika segala sesuatu mentok, nggak bisa dijadikan andalan, ya tidak ada lain kekuatan doa. Ikhtiar sudah dilakukan, tetapi tanpa iringan doa, tentu itu menjadi sia-sia.
Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kembali kepada pandangan filosof Perancis berdarah Yahudi ateis Bastran Inggris Polandia tadi, Henry Louis Boyerson, menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa sekali lagi manusia membutuhkan hadirnya Tuhan. Bagaimana menghadirkannya? Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala tidak begitu saja menjadikan umat manusia di segala zaman. Dan Allah tidak membiarkan manusia dimanapun berada, melainkan Allah turunkan pembimbing utamanya. Nah, pembimbing utama itu adalah para nabi dan para rasul. Dari nabi pertama hingga nabi akhir zaman, itu semua menjadi pengawal-pengawal kebenaran, di mana fitrah manusia dan ketauhidan manusia terhadap Robnya, terhadap Tuhannya, itu akan senantiasa terjaga, terpelihara. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengantarkan bahwa ketauhidan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka dihadirkan dalam satu disiplin ilmu yang para ahli menyebutkan memang perjalanan disiplin ilmu dari zaman ke zaman berbeda. Di zaman Nabi contohnya, ngajinya orang-orang di zaman Nabi mungkin pada dasarnya sama seperti kita ngaji, tapi beda. Kita sekarang ada judulnya. Kajiannya apa? Kajiannya akidah. Kajiannya manhaj. Di zaman Nabi ada judulnya apa tidak? Nah, di zaman Nabi, para sahabat langsung larut dalam permasalahan, larut dalam kehidupan tanpa memberikan judul. Mereka ini sedang belajar apa? Ketika mereka ingin bagaimana ibadah mereka benar, mereka larut dalam kehidupan bersama Nabi dan membersamai Rasulullah itu sendiri dan para sahabat yang lain. Bagaimana mereka melihat Nabi sholat, bagaimana mereka melihat Nabi berwudu, bagaimana mereka melihat Nabi menunaikan haji dan umroh dan lain-lain. Sekarang kita mempelajari itu semua yang bersifat ubudiyah, ya tidak bisa kalau tidak mengkaji, mempelajari, mendalami kitab-kitab fikih, maka lahir ilmu fikih, kan gitu. Jadi kalau dulu tidak dijudulin ini ilmu apa, demikian pula ketika mereka belajar tentang qada qadar, tentang takdir, pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mengetahui malaikat-malaikatnya, pentingnya memahami para nabi dan rasul, hari akhir, dan tadi qada qadar itu. Nah, mereka terlibat dalam dialog, mereka terlibat dalam perbincangan panjang ataupun pendek sesuai dengan durasi pertemuan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada judulnya. Tapi kalau sekarang ketika kita membincangkan itu semua, kita sedang membicarakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ketika mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi seperti apa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, cara bertetangganya, bahkan hingga bernegaranya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan yang lebih paripurna dari sosok teladan Nabi akhir zaman, yang kemudian nanti menjadi sebuah disiplin ilmu
ketika moralitas yang ditunjukkan, adab-adab yang ditunjukkan, kita menyebut hari ini, ya itulah akhlak. Nah, gitu ya. Itulah ilmu akhlak, itulah ilmu etika dan lain-lain. Bagaimana Nabi menggiring, mengawal, memelihara agar keimanan para sahabat terjaga, terpelihara, hati mereka tetap teguh dalam berjuang dan komitmen serta konsekuen dalam menegakkan kebenaran, dalam memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maka mengolah mereka, manajemen mereka dalam menata hati, lahir ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Walaupun nanti pada paruh berikutnya terjadi debatable, itu hal yang wajar. Ada perdebatan terkait, termasuk dalam hal penamaan. Karena pada intinya para ahli ilmu menyebut, ketika kita berbicara tentang ad-din ini, ad-din artinya suatu aturan yang Allah turunkan atas dasar wahyu. Karena itu Allah membedakan antara istilah ad-din dengan al-millah. Kalau ad-din itu wahyu yang menjadi pengawalnya. Tapi kalau al-millah itu pikiran manusia. Pikiran manusia. Maka Islam bukan karya manusia. Maka Islam bukan agama yang dibentuk oleh seseorang, tetapi Islam merupakan agama yang memang Allah turunkan langsung. Maka itu disebut wahyu. Karenanya kenapa orang-orang barat menyebut Islam itu Muhammadism, aliran Muhammad? Karena mereka terinspirasi, cara menyimpulkannya itu, bila suatu ajaran diajarkan oleh seseorang, maka orang itu yang mengajarkan, yang melahirkan agama. Islam tidak dilahirkan oleh Muhammad. Islam itu diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan al-Islam itu. Jadi Islam itu sendiri tidak dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Tapi yang dimaksud oleh mereka Muhammadism, aliran Muhammad, maksudnya Islam. Ya, maksudnya Islam. Nah, kalau aliran, kalau pikiran, ideologi yang lahir dari manusia, atau falsafah yang lahir dari manusia, itu bukan ad-din, tetapi al-millah. Millah. Karena itu Al-Imam As-Suhrustani menulis panjang lebar untuk mengurai hal ini dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Kemudian Imam Ibnu Hazm, seorang ulama asal Spanyol, Andalusia Islam, Andalusia tempo dulu, melahirkan ulama-ulama hebat, diantaranya Imam Ibnu Hazm. Juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Fisol fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Jadi jelas ad-din itu wahyu, bukan pikiran manusia. Oleh karena itu perdebatan nama menjadi ternetralisir di sini. Kita semakin jelas memahami bahwa ketika kita sedang membicarakan tentang Tuhan, ketika kita sedang membicarakan tentang Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan segala asma dan sifatnya, ketika kita berbicara tentang
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Ketika kita berbicara tentang hari akhir, qada qadar, kita sedang berbicara ketauhidan. Maka ilmu yang pas untuk disebutkan adalah ilmu tauhid itu sendiri. Inilah yang seringkali diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, fa inna ilmu tauhid asroful ulum. Sesungguhnya ilmu tauhid adalah semulia-mulianya ilmu. Fa hukmuhu fa fardun ainun, maka hukumnya untuk mempelajarinya adalah fardu ain. Tuh. Kenapa? Li'annahu tata'allaku, karena semua itu berhubungan langsung dengan siapa? Dengan Khaliq. Berbeda dengan ilmu yang lain, dia sedang berbicara tentang ilmu yang lain di luar Khaliq, yakni membicarakan makhluk. Nah, tapi ketika berbicara tauhid, kita sedang berbicara langsung tentang Khaliq itu sendiri. Maka wajar kalau Imam Ibnu Taimiyah menyebut asroful ulum. Ikhwani fiddin, azakumullah. Seorang guru besar akidah, guru besar usuluddin di Jamiah Imam Riyadh. Beliau termasuk ulama senior, banyak menulis kitab berjilid-jilid. Apalagi beliau guru besar usuluddin, konsentrasinya lebih kepada paham-paham, ya, sekte-sekte. Nah, beliau mengatakan, maka ketika orang membicarakan tentang ilmu tadi, selayaknya kaum muslimin menyebutnya dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, ilmu usuluddin, ilmu tentang pokok-pokok agama. Di situ dibicarakan tentang arkanul iman. Di situ dibicarakan tentang 3 inti ajaran agama. Bagaimana seseorang memahami, mengetahui Allah sebagai Robnya. Bagaimana seseorang memahami, mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Di samping keteladanan beliau yang memang sudah tercermin dalam kehidupan qabla nubuwah, sebelum beliau diangkat jadi nabi, jadi rasul, dan juga cerminan dari bagaimana seseorang bisa memahami al-Islam berdasarkan dalil-dalil yang dipercaya. Nah, saudara-saudara, maka beliau mengatakan di samping disebut ilmu tauhid, juga ilmu usuluddin. Atau karena ilmu ini menyangkut terkait dengan bagaimana ikatan hamba, makhluknya terhadap Tuhannya, terhadap Robnya, kaitan, komunikasi, mempatrikan jiwa dengan keimanan, ketulusan pada Allah, dengan segala pembahasan yang ada di dalamnya. Maka sebagian ulama menyebut ilmu itu disebut al-aqidah al-islamiyah. Nah, perdebatannya di mana? Perdebatannya nanti di kemudian hari berikutnya, pandangan-pandangan muncul. Apakah urusan ketuhanan, apakah urusan keimanan, sama halnya dengan urusan fikih, di mana fikih terjadi banyak di dalamnya perbedaan, perdebatan, apa sama? Nah, maka lahir apa yang disebut dengan ilmu kalam. Ya. Bahkan sebagian menyebut falsafah Islam. Atau paling tidak teologi Islam, untuk mensejajarkan dengan teologi-teologi yang lain. Teologi Hindu, teologi Buddha, teologi Protestan, teologi Katolik, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aqal
juga rekan beliau Abdul Karim Al-Kifari lebih menekankan ya kaum muslimin cukup menyebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau al-aqidah al-islamiyah. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Targetnya adalah mengesahkan Allah, tiada yang lain. Tapi kalau di situ ada hal-hal yang memang keterlibatan logika yang cukup tinggi, lalu menafikan keberadaan eksistensi wahyu Allah Subhanahu wa taala, lalu kesimpulannya bisa paling tidak relatif atau samar-samar atau berakhir pada meragukan ketuhanan. Nah, ini tentu sesuatu yang boleh disebut membiaskan ya, terjadi pembiasan. Maka misi tauhid tidak nyampe kepada umat manusia. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, maka dengan demikian sekali lagi apa yang disampaikan tadi di awal bahwa hadirnya dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak ada kekuatan yang melebihi dari segalanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini semua datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mutiara hikmah dalam kesempatan kuliah zuhur yang singkat ini. Karenanya kami secara pribadi berupaya untuk terus menjelaskan tentang ilmu yang satu ini dalam beberapa buku yang kami tulis. Salah satunya mulai dari bagaimana memahamkan apa itu manhaj dan apa itu sekte, firqah, madhab. Nah, kita dudukan semuanya. Ya. Kenapa Islam disebut ad-din? Apakah bisa dikatakan sama dengan milah? Nah, kita tulis bukunya. Bahkan tulisan itu pun berkembang menjadi sebuah tulisan tematik, judulnya Kuliah Akidah dan Manhaj. Sudah kami tuliskan ya. Kuliah Akidah dan Manhaj. Lalu untuk menjawab persoalan belakangan ini, kembali orang menghangatkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan siapa yang tidak berhak dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya coba menulis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan minggu ini, hari kemarin, kita baru membedah satu buku yang alhamdulillah kumpulan tulisan kami 5 tahun silam di majalah Risalah Bandung, dan diikuti oleh beberapa kawan dari sisi umur lebih pada adik kelas ya. Dan ternyata dikumpulkan kurang lebih 550 halaman, dan alhamdulillah sudah jadi bukunya, diberi judul Risalah Akidah ya. Risalah Akidah. Mudah-mudahan ini merupakan upaya dari kita bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, betapa sangat pentingnya kedudukan usuluddin, ilmu akidah di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tidak akan pernah lekang karena zaman, tidak pernah akan lapuk karena waktu. Sampai hari kiamat, bahwa pada dasarnya manusia memerlukan keyakinan terhadap agamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, seorang ateis tadi sampai-sampai dia dinobatkan oleh para ahli yang lain sebagai filosof etika hanya gara-gara punya pandangan seperti itu. Padahal kan aslinya dia juga tadinya ateis, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menutupi dirinya bahwa memang Tuhan sangat dibutuhkan hadirnya di tengah-tengah manusia.
Jadi berbahagialah kita yang masih berpegang pada iman, Islam, dan ihsan. Demikian, semoga Allah memberkati kita semua dan memberikan kekuatan untuk belajar untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.